Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa untuk materi perkuliahan tentang konsep dasar keperawatan gerontik atau mata kuliah gerontik. Jadi sebelum saya memulai, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Amzal Martin Andas. Jadi saya peminatannya sebenarnya perawatan medikal bedah untuk S2 saya, dan sekarang lagi studi untuk S3. Jadi proposal disertasi saya itu tentang lansia atau di sini keperawatan gerontik. Tapi sebelum kita masuk ke materi tentang lansia atau mungkin nanti di proses penuaan sampai masalah-masalah pada lansia, kita mungkin ketahui dulu tentang konsep dasar perawatan gerontik. Di sini sedikit saya tampilkan terkait proses penuaan seseorang atau manusia. Jadi dari segi fisik bisa dilihat sendiri bagaimana fasenya. Jadi dari muda sampai mengeriput kulitnya, sampai rambutnya beruban atau sudah mulai rontok, itu termasuk proses alami yang dialami oleh seseorang dengan proses penuaan. Berikutnya kita pertama mengetahui dulu definisi dari gerontologi. Gerontologi itu berasal dari bahasa Yunani atau disebut geros, lanjut usia, dan logos itu ilmu yang mempelajari secara khusus mengenai faktor-faktor yang menyangkut lanjut usia. Menurut Kozier, itu gerontologi itu merupakan ilmu yang mempelajari seluruh aspek menua. Dan menurut Miller, gerontologi itu merupakan ilmu yang mempelajari proses menua dan masalah yang mungkin terjadi pada lansia atau lanjut usia. Untuk mungkin sering mendengar antara gerontik dan geriatrik. Jadi ini di sini secara definisi ya. Jadi kalau geriatrik itu berasal dari kata geros atau tua dan iatria atau to care. Jadi menurut British Geriatric Society, geriatrik itu merupakan cabang ilmu dari ilmu penyakit dalam yang menangani aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta psikososial dari penyakit-penyakit pada lansia. Itu geriatrik. Berikutnya, definisi dari keperawatan gerontik itu sendiri. Perawatan gerontik itu merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan ilmu dan kiat keperawatan gerontik yang berbentuk bio, psikososial, kultural, dan spiritual yang komprehensif. Ditujukan pada klien lanjut usia baik sehat maupun sakit pada tingkat individu, keluarga, kelompok, ataupun panti atau masyarakat. Itu definisi dari keperawatan gerontik. Terus tujuan dari dilakukannya perawatan lanjut usia itu ada banyak. Jadi yang pertama itu untuk membantu memahami individu terhadap perubahan di usia lanjut. Terus memotivasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lansia. Terus ada mengembalikan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari dan lain-lain. Jadi masih banyak tujuan untuk dilakukannya perawatan lanjut usia. Berikutnya, jadi di sini saya tampilkan alasan meningkatnya jumlah lansia. Untuk di Indonesia sendiri itu di beberapa tahun ke belakang atau dimulai dari beberapa tahun ke belakang itu Indonesia mendapatkan bonus demografi. Jadi untuk hari ini, untuk tahun ini itu jumlah umur milenial lebih tinggi, lebih banyak dibanding penduduk yang masuk kategori middle age atau nanti elderly kayak gitu. Jadi di 10 tahun ke depan yang anak-anak muda ini akan mengalami fase lansia. Jadi bisa dibayangkan bagaimana populasi lansia di masa mendatang. Jadi cukup banyak. Jadi ini bukan terjadi hanya di Indonesia aja. Jadi hampir di seluruh dunia. Akan tetapi di beberapa negara-negara lainnya mereka sudah
menyiapkan strategi untuk mengatasi hal tersebut, karena lansia dengan berbagai macam keterbatasan, baik itu dari fisik, psikologis. Jadi semua sistem yang ada dalam tubuh lansia itu mulai berkurang atau menurun. Jadi di luar negeri ada yang sudah ada nursing home, ada long term care. Jadi betul-betul disiapkan bagaimana sih perawatan pada lansia ini, karena populasi lansia itu terus meningkat. Terus ini ada beberapa alasan, ada karena menurunnya mortalitas bayi dan anak, turunnya angka kematian, dan lain-lain. Jadi sini ada beberapa. Terus tujuan dilakukannya pelayanan geriatri. Tujuannya itu yang pertama untuk mengoptimalisasi derajat kesehatan bagi lansia, terus memelihara derajat kesehatan. Jadi yang pertama itu mengoptimalisasi, terus memelihara derajat kesehatan, terus meningkatkan kemandirian. Jadi image yang terjadi di masyarakat, lansia itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, harus dibantu apa. Sedangkan itulah kenapa dilakukan atau tujuan diadakannya pelayanan perawatan pada lansia. Jadi untuk meningkatkan kemandirian pada lansia. Terus comfortable death atau kematian dengan nyaman, bahagia, kayak gitu. Berikutnya prinsip pelayanan geriatri. Jadi prinsip yang pertama itu pendekatan yang menyeluruh, terus orientasi terhadap kebutuhan klien. Yang ketiga, diagnosis secara terpadu atau secara komprehensif, dan bekerja itu dengan teamwork. Jadi untuk menangani atau melakukan perawatan lansia bukan hanya satu profesi yang berperan, tapi itu kolaborasi. Di situ ada dokter, ahli gizi atau nutrition, terus di situ ada perawat. Jadi betul-betul dibentuk teamwork untuk melakukan perawatan yang komprehensif terhadap pasien-pasien geriatri atau lansia yang mengalami penyakit. Terus berikutnya melibatkan keluarga dalam pelaksanaannya. Ini penting ya untuk melibatkan keluarga supaya keluarga itu bisa mengetahui perawatan yang terbaik untuk baik itu orang tuanya atau mungkin keluarganya yang sudah memasuki fase geriatrik atau lansia. Ini saya tampilkan sedikit, ada mitos dan fakta tentang lansia. Jadi banyak yang menjelaskan bahwa lansia itu tidak dapat belajar keterampilan baru, serta tidak perlu pendidikan dan latihan. Terus yang kedua, lansia susah memahami informasi baru. Terus yang ketiga, lansia tidak produktif dan menjadi beban masyarakat. Terus lansia tidak berdaya. Ini mitos yang terjadi di masyarakat kita ya. Terus ada lagi lansia tidak butuh cinta dan tidak perlu relasi seksual. Ini mitos-mitos yang terjadi. Jadi dulu kalau sedikit cerita, sewaktu saya profesi nurse di Panti Tresnawirda sebelum aturan diubah ya. Jadi di situ betul-betul lansia hidup tinggal. Jadi mereka ada yang mendapatkan jodohnya di situ. Mereka mendapatkan relasi menjalin hubungan lah suami istri, di situ baru ketemu. Jadi bukan berarti lansia karena udah tua dia tidak membutuhkan lagi pendamping kayak gitu. Jadi banyak di Panti Tresnawirda itu malah mereka menikah atau mendapatkan pasangan di situ. Oke, ini beberapa lagi mitos dan faktanya. Berikutnya tujuan asuhan keperawatan gerontologi. Yang pertama, meningkatkan kemandirian, tadi sudah dijelaskan sedikit, dalam activity daily living dengan upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif. Yang kedua, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan dan kemampuan dalam melaksanakan tindakan pencegahan dan perawatan. Terus yang ketiga, mempertahankan serta memiliki semangat hidup yang tinggi. Itu tujuan asuhan perawatan gerontologi. Terus fokus asuhan keperawatannya itu meningkatkan
peningkatan kesehatan atau health promotion, terus pencegahan penyakit, preventifnya mengoptimalkan fungsi mental, dan menganalisis gangguan umum yang terjadi pada lansia. Lingkup peran dan tanggung jawab perawat. Yang pertama, fenomena yang menjadi bidang garapan keperawatan gerontik adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia pada lansia sebagai akibat proses dari penuaan. Yang kedua, lingkup ASKEP gerontik itu juga meliputi yang pertama tadi sudah jelas, sudah sempat saya review sebelumnya terkait preventif, itu pencegahan terhadap ketidakmampuan akibat proses penuaan, perawatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akibat proses penuaan, pemulihan ditujukan untuk upaya mengatasi kebutuhan akibat proses penuaan. Berikutnya tanggung jawab perawat gerontik itu membantu klien lansia memperoleh kesehatan secara optimal, terus membantu klien atau membantu lansia untuk memelihara kesehatannya, membantu lansia menerima kondisinya, dan membantu lansia menghadapi ajal dengan memperlakukan secara manusiawi sampai dengan meninggal. Ini ada sifat pelayanan gerontik, itu independen atau layanan tidak tergantung pada profesi lain atau mandiri, interdependen, humanistik, dan holistik. Terus dalam praktiknya, perawatan gerontik meliputi peran dan fungsinya sebagai ada yang sebagai caregiver atau pemberian asuhan langsung, sebagai pendidik klien lansia, sebagai motivator, dan advokasi dan konselor. Jadi itu dalam praktik perawatan gerontik perannya ya. Ini ada tipe manusia atau tipe orang dengan lansia lanjut usia. Mungkin ini yang sering dijumpai. Ada yang tipe arif, bijaksana, mandiri, ada tipe tidak puas, tipe pasrah, dan tipe bingung. Jadi berbagai macam tipe-tipe lansia. Jadi ada mungkin umumnya lansia pada saat kita ngobrol itu betul-betul kita bisa mendapatkan masukan yang karena mereka ya itu bijaksana, karena mereka sudah duluan merasakan seperti itu mungkin. Jadi banyak saran-saran yang bisa pada saat kita ngobrol itu bisa jadi masukan yang baik buat kita. Oke. Ini perspektif keperawatan lansia. Yang pertama, pergeseran pelayanan dari klinik ke komunitas. Berikutnya pergeseran pembayaran pemeliharaan kesehatan. Terus pendidikan berkelanjutan, pengembangan peran dan tanggung jawab. Terus ini ada tren dan isu. Jadi asas hukum dan organisasi keperawatan gerontik. Jadi kalau untuk organisasi gerontik sendiri mungkin udah kurang lebih 2 tahun. Itu ada namanya IPGERI, Ikatan Perawat Gerontik Indonesia. Jadi diketuai oleh Ibu Sinta Silaswati, dan saya termasuk salah satu anggota juga di organisasi tersebut. Terus lansia dalam kependudukan Indonesia, keadaan dan permasalahannya, itu tren dan isunya. Terus yang ketiga itu upaya pelayanan kesehatan terhadap lansia, sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam pelayanan lansia, model pemberian pelayanan perawatan profesional pada klien lansia. Itu aja yang bisa saya sampaikan terkait konsep dasar gerontik. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk di materi selanjutnya. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menyaksikan. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan silakan bisa menggunakan Google Classroom atau langsung chat WA jika ada yang ingin didiskusikan. Oke, terima kasih.